Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan satu kajian menghormati guru. Menghormati guru. Menghormati guru adalah kewajiban bagi siswa. Siswa itu istilah dalam satuan pendidikan dasar dan menengah. MI, MTS, MA itu sebutannya siswa. TK, SD, SMP, SMA, SMK itu sebutannya siswa. Maka para siswa, mari Bapak Ibu, para wali murid, didik anak-anak kita menjadi seorang anak bangsa Indonesia, penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mentradisikan hormat kepada guru dalam kondisi apapun, memuliakan kepada guru. Kalau pendidikan tinggi adalah sebutannya mahasiswa. Itu pada institut, pada sekolah tinggi, pada universitas. Itu sebutannya mahasiswa. Kalau sebutan di Ma'had Ali sesuai dengan undang-undang, maka mahasantri. Itu sebutan menurut keputusan Menteri Agama. Ketika pada saat keluarnya izin Ma'had Ali, pasti sebutannya adalah mahasantri. Maka siswa, mahasiswa, dan mahasantri, mari mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Jaga akhlak. Jaga akhlak, jaga akhlakul karimah. Refleksinya adalah menghormati, memuliakan, bersikap santun dan peramah, atau bersikap tawadhu. Para siswa di sekolah, di madrasah, bersikaplah tawadhu kepada sang guru. Para mahasiswa dan mahasantri, bersikaplah tawadhu kepada sang dosen. Bersikaplah tawadhu para santri kepada kiai. Bersikaplah tawadhu para santri kepada kiai. Dan nanti kita kembangkan bersikap tawadhu kepada kedua orang tua. Kita kembangkan berikutnya hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada orang yang lebih muda. Itulah ajaran junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin, orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa yang merendahkan orang lain, satu saat pasti akan direndahkan pula orang lain. Siapa yang berbuat baik kepada orang lain, suatu saat orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Itulah pendidikan karakter yang dibentuk. Itulah pengajaran yang kita berikan pemahaman betapa pentingnya ajaran akhlakul karimah seperti yang saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawadhu liman ta'allamuna minhu
tawaduklah engkau semua kepada orang yang telah memberikan ilmu. Tawaduklah engkau kepada orang yang telah memberikan ilmu, yaitu kepada guru, kepada dosen, kepada kiai, lebih-lebih kepada para ulama, termasuk tawaduk pula kepada kedua orang tua. Dalam berinteraksi sosial, maka bersikaplah ramah, santun kepada orang yang lebih tua atau kepada orang yang lebih muda. Itulah identitas akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtaqarrah sahibal ilmi faqadih tafarrani, man ihtaqarra sahibal ilmi faqadih taqarrani, wa man ihtaqarrani faqadih taqarrallahu, wa man ihtaqarrallaha ta'ala falahun nar. Man ihtaqara sahibal ilm, barang siapa yang memandang rendah orang yang memiliki ilmu, barang siapa yang memandang rendah orang yang memiliki ilmu, faqadih taqarrani, faqadih taqarrani, faqadih taqarrani, maka sungguh ia telah memandang rendah diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadih taqarrallahu, wa man ihtaqarallah, maka sungguh ia telah memandang rendah Allah, maka barang siapa wa man ihtaqarallaha ta'ala falahun nar, barang siapa yang merendahkan, memandang rendah Allah, maka ia wajib masuk neraka. Subhanallah. Hadis tersebut kalau kita amati, kalau kita analisis, kalau kita renungkan bersama-sama, betapa Rasulullah mengangkat derajat para guru, betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat para pendidik, orang yang punya ilmu. Betapa para guru dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita analisis pertama, barang siapa yang memandang rendah kepada orang yang punya ilmu, yaitu guru, maka dia sungguh telah merendahkan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memandang rendah kepada aku, berarti dia memandang rendah kepada Allah. Dan barang siapa yang merendahkan Allah, ia berhak wajib masuk neraka. Maka saudara sekalian, adik-adik para remaja, kadal terbaik bangsa, para ulama telah menyampaikan, para guru telah menyampaikan, para dosen juga telah menyampaikan, tokoh agama juga telah menyampaikan, bahkan orang tua kita juga telah menyampaikan. Semua itu memiliki dasar yang sangat kuat. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan guru, memuliakan guru. Barang siapa yang merendahkan kepada guru, maka berarti dia merendahkan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang merendahkan aku, berarti dia merendahkan Allah. Dan barang siapa yang merendahkan Allah, itu berarti berhak masuk neraka. Ini saudara sekalian,
para pelajar yang ada di kota, para pelajar yang ada di desa, para pelajar yang ada di daerah pegunungan, para pelajar yang ada di daerah pesisir, secara geografis ya tentu berbeda satu dengan yang lain, tetapi ajarannya satu. Tidak boleh beda, tetapi ajarannya satu. Para pelajar yang ada di ibu kota, para pelajar yang ada di kota, para pelajar yang ada di desa, para pelajar yang ada di tingkat pegunungan, para pelajar yang ada di daerah terpencil, para pelajar yang ada di pesisir, dimanapun ya pasti secara geografis beda, pasti secara geografis. Tetapi ingat, ajarannya satu. Tetapi ingat, ajarnya satu. Dalam bidang agama salah satunya adalah akhlakul karimah, tidak boleh luntur, tidak boleh berubah karena waktu. Waktu boleh berubah, zaman boleh berubah, tapi akhlak tidak. Waktu boleh berubah, zaman boleh berubah. Sekarang disebut dengan zaman teknologi, zaman milenial, tapi akhlak tidak boleh berubah. Tetaplah menjadi anak Indonesia yang memiliki identitas santun dan beramah. Tetaplah menjadi anak bangsa Indonesia yang ramah, kepada kedua orang tua, ramah kepada guru, santun kepada dosen. Apa-apa, pintar, cerdas, terampil, prestasi sampai internasional, tapi tetap tawadhu. Itulah pesan Al-Mukarram Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah, pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Itulah pesan beliau. Pesan beliau sering disampaikan, saya mencatat fatwa, dawuh beliau, tausiah beliau saya catat. Para santri, silahkan kau berprestasi nasional internasional, tapi jangan lupa kau tetap tawadhu kepada guru, tetap tawadhu kepada kedua orang tua. Para santri yang melanjutkan ke Timur Tengah, silahkan, kata beliau, perdalam ilmu pengetahuan agama, kalau perlu sampai alim alamah, tapi kau pulang ke Indonesia tetap menjadi anak Indonesia, punya tradisi seperti ulama terdahulu sampai sekarang. Kalau para santri, kata beliau, melanjutkan ke daerah Eropa, mereka melanjutkan ke Amerika, ke Cina, dan ke berbagai negara yang lain, kata beliau, perdalamlah ilmu pengetahuan sosial eksak, teknologi, tapi kau pulang ke Indonesia tetap menjadi anak bangsa Indonesia. Apa itu? Tetap tawadhu, tetap tawadhu, tetaplah tawadhu. Maka begitu mulia kedudukan sang guru, kedudukan sang dosen, kedudukan kiai, apalagi para ulama, alim alamah. Tidak ada kata lain, apalagi alim alamah wal karomah, al-arif billah, al-qutbur rabbani, seperti guru kita Syekh Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qutbuddin, almarhum al-arif billah Haji Hasan Saiful Rijal. Tidak ada kata lain bagi kita sebagai umatnya, sebagai santrinya, masyarakat secara umum, kecuali menghormati, memuliakan, dan mentauladani ajaran beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawal kita sebagai umatnya tetap berperilaku baik kepada orang yang punya ilmu. Man ahana aliman ahanahullahu ta'ala yaumal qiyamati. Man ahana aliman ahanahullahu ta'ala yaumal qiyamati. Barang siapa yang menghinakan atau merendahkan ulama, barang siapa yang menghinakan atau merendahkan ulama, barang siapa yang mencaci maki ulama, barang siapa yang menghina ulama yang jelas-jelas memiliki peran yang luar biasa sebagai guru kita bersama waktu masa hidupnya atau setelah meninggal, kita tetap menjadi pengikut pecinta para ulama. Barang siapa yang menghinakan, merendahkan ulama, maka Allah akan menghinakannya di hari kiamat. Hari kiamat kelak akan direndahkan, dipermalukan pula oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzalla aliman adallahu man adalla aliman adallahu Allahu yaumal qiyamati bainal khalaiq. Man adallah aliman adallahu Allahu yaumal qiyamati bainal khalaiq. Man adzalla aliman, barang siapa yang mempermalukan ulama, adallahu Allahu yaumal qiyamati, maka Allah akan mempermalukannya di hari kiamat bainal khalaiki, di antara para makhluk. Itu merupakan balasan. Karena itu mohon maaf adik-adik, saya juga para mahasiswa di program sarjana, di program magister, mungkin juga di program doktor, jangan pernah kita merasa lebih hebat secara keilmuannya kemudian merendahkan sang dosen, merendahkan sang guru. Jangan. Tetap kita bersikap tawadhu kepada mereka. Kalau kita pernah mempermalukan mereka sebagai guru kita, apalagi yang alim alama, maka juga akan kelak dibela oleh Allah, akan dipermalukan juga di hadapan para makhluk kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan manfaat barokah. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi dan barokahnya para guru kita bersama, dan barokahnya kedua orang tua kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.